Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometri ini ada beberapa video yang akan saya bagikan. Ini merupakan video pertamanya, yaitu persamaan trigonometri dasar. Jadi, sebelum kita lanjut pada materinya, saya sarankan pada teman-teman semuanya untuk menonton video ini sampai habis dan jangan men-skip agar teman-teman dapat memahami persamaan trigonometri dasar dengan baik. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman juga lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Oke, langsung saja di sini persamaan trigonometri dasar di sini yaitu ada beberapa bentuk, yaitu ada 3. Yang pertama itu jika sin X sama dengan sin alfa, berarti di sini sama-sama sin ya. Di sini X alfa, maka nanti kalau ditanyakan berapa nilai atau himpunan penyelesaian dari X, maka kita bisa mencari nilai X-nya dengan X sama dengan alfa. Alfa ini merupakan sin alfa ini. X sama dengan alfa ditambah dengan K dikali dengan 360. Di mana K itu merupakan bilangan asli yaitu dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian X yang kedua, yang pertama yang ini, kemudian yang kedua kita cari X, yaitu dengan cara X sama dengan 180 derajat dikurang dengan alfa ditambah dengan K kali 360. Di mana nanti 360 ini bisa diganti dengan 2pi. Karena kenapa? Pi itu sebagai catatan, pi itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 360 dibikinnya 2pi. Nilai pi di sini catatan yaitu 180 derajat. Kemudian kalau untuk persamaan pada cos, yaitu cos X sama dengan cos alfa, maka kita bisa mencari nilai X-nya atau himpunan penyelesaian dengan cara X sama dengan alfa ditambah dengan K kali 360, sama dengan yang sin tadi. Kemudian yang keduanya bisa dicari dengan X sama dengan min alfa, berarti berbeda dengan sin tadi. Kalau cos min alfa ditambah dengan K dikali 360. Oke, ini untuk yang cos, kemudian ini untuk yang sinnya. Oke. Kemudian ada yang tan. Jika tan X sama dengan tan alfa, maka untuk mencari nilai X-nya kita tinggal mencari X sama dengan alfa dikali dengan alfa ditambah dengan K dikali dengan 180 derajat. Seperti itu. Berarti ini perlu diingat atau ditulis 3 buah ini untuk sin, cos, dan tan. Jadi nanti kalau pada soal bisa kita gunakan rumus sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Untuk lebih jelas kita lihat pada contoh di sini. Contoh. Oke, contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini sin X sama dengan sin 3/8pi. Oke, ingat tadi ya, pi itu sama dengan 180 derajat. Kemudian dia memiliki batas yaitu 0 sampai dengan 2pi. Jadi dia tidak boleh kecil dari 0, dia harus besar dari 0, dan dia harus kurang atau sama dengan 2pi. Kalau lebih dari 2pi maka itu bukan merupakan himpunan penyelesaian dari X. Oke, langsung saja karena di sini sebagai X-nya dan ini sebagai alfanya. Maka kalau untuk sin tadi kita punya dua rumus. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat, atau kita sesuaikan boleh juga. Ini karena di sini menggunakan pi, maka 360 derajat jangan kita gunakan, yaitu kita sesuaikan. Kalau digunakan pi, maka di sini kita gunakan juga pi, yaitu 2pi. 360 derajat itu sama dengan 2pi. Maka kita lanjutkan jadinya. Ini yang pertama ya, X sama dengan alfanya yaitu 3/8
ditambah dengan K dikali dengan 2pi. Oke, 3/8pi ya di sini, 3/8pi. Kemudian untuk yang pertama kita misalkan dulu K-nya sama dengan 0. Pokok dimisalkan tinggal kita masukkan ke dalam X ini. Berarti X sama dengan 3/8pi, 3/8pi ditambah dengan K-nya 0. Berarti 0 dikali dengan 2pi. Sama dengan 3/8 tetap. Kemudian pi tetap ditambah dengan 0 kali 2pi, maka ditetap 0, tambah 0. Berarti jawabannya adalah 3/8pi. Kita lihat, apakah 3/8pi ini termasuk di antara 0 sampai 2pi? Iya, karena dia berada di ini, maka ini termasuk himpunannya nanti. Kemudian udah kita misalkannya sama dengan 0, kita misalkan K lagi untuk sama dengan 1. Oke, K sama dengan 1, maka kita substitusikan, berarti jadinya 3/8, ini 3/8pi, ditambah dengan K-nya kita ganti dengan 1. 1 dikali dengan 2pi, oke. Sama dengan 3/8pi ditambah dengan 1 kali 2pi, 2pi. Berarti kalau kita tambahkan ini, maka dia udah melebihi 2pi. Udah melebihi 2pi, maka ini bukan. Jadi nggak perlu kita tambahkan. Kita udah tahu nih, dia tidak boleh lebih dari 2pi. Maka ini udah 2pi, tambah lagi dengan 3/8. Maka kalau udah ditambah, maka dia telah melebihi 2pi. Maka jawabannya untuk rumus yang pertama ini kita hanya 3/8pi. Oke, itu untuk rumus pertama. Tapi ada rumus yang keduanya, yaitu tadi rumus kedua untuk sini yaitu X sama dengan 180 dikurang dengan alfa, ditambah dengan K kali 360. Oke, sama dengan, karena alfa tadi kita udah dapat alfanya yaitu 3/8pi. Oke, kita ganti dengan oke. Di sini berarti 100 ini karena dia menggunakan pi, maka di sini bukan 180. Berarti tadi kan 180 itu kan sama dengan pi, berarti pi kita ganti 180 itu dengan pi karena alfanya menggunakan pi. Kurang dengan 3/8pi tambah dengan K kali dengan 2pi, yaitu 360 ini sama dengan 2pi. Kita misalkan seperti tadi, K-nya sama dengan 0. Oke, kita selesaikan ini dulu, bentuk ini masih bisa disederhanakan, yaitu pi dikurang dengan 3/8. Berarti kita samakan penyebutnya 8. Berarti 8 kali pi, 8pi. Kemudian kurang dengan 3pi. Kemudian ditambah dengan K kali 2pi tetap. Sama dengan 8 dikurang 3pi, yaitu 5pi/8. Ditambah dengan K dikali 2pi. Udah bentuk paling sederhana kayak gini, tinggal kita misalkan K-nya sama dengan 0. Misalkan K-nya sama dengan 0. Maka kalau kita substitusikan, jadinya 5pi tetap, 5pi/8 tetap ditambah dengan K kali 0 kali 2pi. Maka jawabannya adalah 5pi/8 kali ditambah 0 sama dengan 5/8pi. Oke, berarti ini termasuk. Tinggal kita misalkan lagi, udah misal 0 karena 5/8 kan berada di antara 0 sampai 2pi ini. Maka kita misalkan lagi K sama dengan 1. Oke, kita misalkan K sama dengan 1, maka jadinya 5pi/8 ditambah dengan K ini kita misalkan dengan 1, maka 1 dikali 2pi. Oke, sama dengan 5pi/8 ditambah dengan 2pi. Oke, karena 2pi ditambah dengan 5/8, maka otomatis dia telah
melebihi dari 2pi, maka ini tidak termasuk. Kalau dia udah tidak termasuk, udah melebihi 2pi ketika K-nya sama dengan 1, maka cukup sampai di sini saja kita uji. Jadi bisa kita bikin himpunan penyelesaiannya adalah, jadi HP sama dengan X, boleh ditulis ini X, di mana X-nya adalah kita tulis nilai X-nya itu yang ini bukan tadi, kemudian yaitu 3/8pi, 3/8pi, dan 5/8pi. Oke, ada 2 buah, yaitu 3/8pi dan 5/8pi. Ini untuk contoh soal yang pertama. Baik, kita lanjut pada contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua tadi yaitu cos X, X udah X, kemudian alfa. Cos alfa berarti alfanya adalah 20 derajat, dan di sini batasnya adalah antara 0 sampai 360, berarti X-nya tidak boleh kecil dari 0 dan tidak boleh lebih dari 360. Oke, kita langsung saja. Tadi kalau udah bentuk persamaan seperti ini, maka rumus yang kita gunakan untuk yang cos itu yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah dengan K dikali dengan 360. Jadi bukan pi lagi ya, seperti yang nomor 1 tadi, karena di sini alfanya ada berbentuk 20 derajat, bukan 2pi atau 3/4pi kayak gitu. Oke, di sini tinggal kita ganti nilai alfanya. Alfanya adalah 20, berarti X sama dengan 20 ditambah dengan K kali 360. Oke, tinggal kita misalkan lagi, udah dapat bentuk seperti ini, yang sederhana seperti ini, tinggal kita ganti K tadi. Nilai K tetap seperti biasa, yaitu kita misalkan dari 0. Kita misalkan dari 0 dulu, maka kita misalkan K sama dengan 0, maka 20 tetap, 20 derajat tetap, ditambah dengan K tadi sama dengan 0, berarti K ini diganti dengan 0, berarti 0 dikali dengan 360. Maka jawabannya adalah 20 ditambah dengan 0 kali 360, 0, berarti adalah 20 derajat. 20 derajat ini berada di antara 0 dan 360, berarti ini termasuk. Kemudian udah K sama dengan 0 termasuk, kita misalkan lagi K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti 20 derajat, tetap 20 derajat ditambah dengan K tadi kita ganti dengan 1 dikali 360. Berarti ini kalau kita selesaikan 20 ditambah dengan 1 kali 360, yaitu 360 sama dengan, kalau 20 ditambah 360 yaitu 380. Ini udah melebihi 360, maka ini tidak termasuk. Kalau dia tidak termasuk, maka cukup sampai di sini saja, nggak perlu kita misalkan K-nya sama dengan 2 lagi. Karena udah 1 nggak termasuk, kalau 2 berarti lebih besar lagi nilai X-nya. Oke, ini baru bentuk rumus yang pertama. Kemudian ada rumus yang keduanya, yaitu untuk alfa, yaitu X sama dengan min alfa ditambah dengan 360. K ya, K dikali 360. Berarti min alfanya tadi adalah 20, berarti min 20 ditambah dengan K kali 360 derajat. Udah dapat seperti ini, tinggal kita misalkan lagi K-nya. K sama dengan 0. Maka dapat min 20 ditambah dengan 0 dikali 360 derajat. Maka dapatnya yaitu min 20 ditambah dengan 0. 0 kali 360 itu 0, sama dengan min 20 derajat. Min 20 tambah 0, min 20 derajat. Min bukan termasuk, karena kenapa? Karena dia kecil dari 0. Karena dia masih kecil, pasti kalau kita misalkan K lagi sama dengan 1, pasti lebih besar lagi. Coba lagi, K sama dengan 1. K sama dengan 1, berarti min 20 ditambah dengan 1 kali 360 derajat. Maka jadinya min 20 ditambah dengan 360 derajat. Min 20 derajat ini
ditambah dengan ini, maka jadinya adalah 340. Berarti ini termasuk di dalam antara 0 360 ini. 340 berada di antara 0 dan 360. Berarti 340 termasuk. Udah kita misalkan K sama dengan 1, kemudian kita misalkan lagi K sama dengan 2. Maka kita lanjutkan min 20 ditambah dengan, maka K kita ganti dengan 2 kali dengan 360. Maka min 20 ditambah dengan 2 kali 360 itu sama dengan 720. Maka sama dengan 700. 700 sudah lebih. Berarti ini enggak, berarti udah berlebih. Kalau ketika K-nya sama dengan 2, maka K untuk sama dengan 3 enggak perlu kita coba lagi. Berarti himpunannya adalah HP-nya adalah, kita lihat pada rumus pertama yang termasuk adalah 20. 380 enggak. Yang rumus kedua yang termasuk adalah min 20 enggak. Yang termasuk adalah 340. Berarti 340. Maka 700 juga enggak. Berarti cuma ada dua, yaitu 20 derajat dan 340 derajat. Hanya ini himpunan penyelesaian yang nomor 2. Oke. Cukup simpel. Dan kalau teman-teman memahaminya, bisa dipahami dengan insya Allah dengan mudah kalau teman-teman mau. Dan kalau misalnya ada pertanyaan terhadap penjelasan yang saya berikan, maka boleh teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar agar nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Baik, kita lanjut pada contoh yang ke-3, yaitu cos 4x sama dengan cos 48. Ini sebagai x-nya dan ini sebagai alfanya. Berarti kalau kita ubah tadi, maka kalau kita gunakan rumusnya 4x, berarti bukan x lagi ya, karena ini 4x, maka kita gunakan 4x sama dengan rumus yang tadi. Kalau untuk cos yaitu alfa tambah dengan K dikali dengan 360 derajat. Maka 4x ini bisa kita bagi. Berarti x sama dengan alfa ditambah K kali dengan 360 per dengan 4. Ini untuk 4-nya. Kemudian karena alfa tadi udah kita tahu yaitu 48, berarti jadinya x sama dengan 48 ditambah dengan derajat ya, ditambah dengan K dikali 360 derajat per 4. Tinggal kita bagi aja, berarti x sama dengan 48 dibagi 4, berarti 12 derajat, tambah dengan K dikali 360 dibagi dengan 4, yaitu 90. Oke, udah dapat seperti ini, tinggal kita misalkan K lagi. Misalkan K sama dengan 0, maka kita coba masukkan, berarti 12 derajat tetap ditambah dengan 0 dikali 90. Maka jawabannya 12 tetap tambah 0 kali 90, yaitu 0 sama dengan 12 derajat. 12 derajat tambah 0 sama dengan 12 derajat. Oke. Ini termasuk antara 0 sampai 360 derajat. Termasuk. Oke. Kemudian masih perlu kita coba karena dia termasuk tadi, yaitu K sama dengan 1 lagi. Berarti 12 derajat ditambah dengan 1 kali 90. Maka jadinya 12 ditambah dengan 90. 1 kali 90 sama dengan 90 sama dengan 102 derajat. Masih termasuk, yaitu antara 0 dengan 360. Kemudian lanjut, yaitu K sama dengan 2. K sama dengan 2, kita gantikan dengan 2, 12 derajat tetap ditambah dengan K-nya 2. 2 kali 90, maka 12 derajat ditambah dengan 2 kali 90 derajat yaitu 180 derajat sama dengan, maka ini adalah 192 derajat. Kemudian masih termasuk, masih berada di antara 0 dengan 360. Kalau masih, lanjutkan lagi. K sama dengan 3, maka sama dengan
12 derajat ditambah dengan 3 kali 90 derajat, 12 derajat ditambah dengan 3 kali 90 yaitu 270, maka sama dengan 282 derajat. Coba lagi untuk K sama dengan 4. Berarti 12 ditambah dengan 4 dikali 90, 12 tetap ditambah dengan ditambah dengan ketutup. Ditambah dengan 12 ditambah dengan 4 kali 90 yaitu 270 sama dengan 360 ya, 360. Maka ini lebih yaitu 372. Ini enggak termasuk karena kenapa? Karena dia udah melebihi 360 derajat syaratnya tadi. Ini untuk yang pertamanya. Kemudian kita lihat untuk yang keduanya. Untuk yang kedua, lihat yang kedua rumusnya tadi yaitu yang keduanya kita gunakan X-nya yaitu 4X, berarti kita gunakan PX sama dengan alfa, berarti alfa langsung ya. Kalau yang kedua, kalau pada cos min alfa, kalau min alfa itu berarti alfanya 48, berarti min 48 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. X sama dengan min 48 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat per 4. 4 ini dibagi ke bawah, maka sama dengan X sama dengan min 12 derajat ditambah dengan K kali 90 derajat. Udah dapat sederhana seperti ini, tinggal misalkan K sama dengan 0. Seperti tadi, K sama dengan 0, maka kita dapatkan min 12 derajat ditambah dengan 0 dikali dengan 90 sama dengan min 12 derajat ditambah dengan 0, berarti min 12 derajat. Karena dia min, syaratnya tadi harus di antara 0 dan ini, berarti kurang dari 0, berarti ini enggak termasuk. Hanya saja perlu kita uji untuk K sama dengan 1, karena mungkin saja lebih besar lagi maka berada di antara 0 dengan 360. Maka kita coba lagi K sama dengan 1. Maka jadinya min 12 ditambah dengan 1 dikali dengan 90. 1 dikali dengan 90 sama dengan min 12 ditambah dengan 90 sama dengan min 12 ditambah dengan 90 yaitu 78 derajat. Masih berlaku, termasuk. Maka lanjut K2. K sama dengan 2, maka jadinya min 12 ditambah dengan 2 dikali 90. Berarti min 12 ditambah dengan 180, maka sama dengan yaitu 168 derajat. Masih berlaku juga. Maka kita lanjut ke K sama dengan 3. Berarti K sama dengan 3, maka kita lanjutkan yaitu min 12 ditambah dengan 3 kali 90. Min 12 ditambah dengan 3 kali 90 itu 270, maka kita dapatkan yaitu 258. Min 12 tambah 270 itu sama dengan min 258. Kemudian kita lanjut pada K sama dengan 4, maka hasilnya adalah min 12 ditambah dengan 304 dikali 90, maka min 12 ditambah dengan 360 sama dengan 348. Kemudian masih berlaku juga karena berada di antara 0 dengan 360, maka kita lanjut ke K sama dengan 5, maka jadinya min 12 ditambah dengan K diganti dengan K diganti dengan 5 dikali dengan 90, maka min 12 ditambah dengan 5 kali 90, 450 sama dengan 430
38 derajat. Ini nggak termasuk, berarti nggak perlu kita coba lagi karena udah nggak termasuk, udah lebih dari 360. Maka HP-nya yaitu, jadi HP-nya yaitu kalau udah dapat sama dengan tinggal kita daftarkan. Yang untuk rumus pertama tadi ini kita lihat ke atas, kita geser, oke, satu-satu geser. 12, oke, termasuk 12 derajat. Kalau di sebelah ada nggak yang biar kita tulis berurutan? Yang di sebelah min 12 nggak termasuk, ada 78. Oke, 78 termasuk. Betul. Di sini ada 102. Apakah ada yang lebih kecil? Enggak, 102 yang lebih kecil, 102 derajat. Dan ada 168. Kalau di sini 100, oke, 168 dulu kita tulis. Dan ada 192. Kemudian ada 258. Oke, 258 derajat. Kemudian di sini ada 282. Ada 282 derajat. Kemudian ada lagi 348. Oke, yang lain masih ada enggak? Berarti ini hasilnya. Ada 12, 78, 102, 198, 192, 258, 282, 348. Berarti ini merupakan HP atau penyelesaian dari soal yang nomor 3. Oke, silahkan dipahami lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan atau ditulis di kolom komentar. Kita lanjut pada contoh yang keempat, di mana contoh yang keempat di sini yaitu sin 2x dikurang dengan 1/3 pi sama dengan sin 1/2 pi. Oke, kalau ada soal seperti ini dengan batasnya 0 sampai 2 pi. Kalau sin tadi rumusnya yaitu, rumus yang pertamanya adalah X sama dengan alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Oke, ini sebagai X-nya, ini sebagai alfanya. Maka tinggal kita ganti X-nya yaitu 2X dikurang dengan 1/3 pi sama dengan alfanya itu 1/2. 1/2 pi kemudian ditambah dengan K dikali 360. Kemudian udah bentuk seperti ini, kita harus mengubah bentuknya dalam X sama dengan. Maka kita pindah ruas yang 1/3 pi ini. Maka jadinya 2X sama dengan 1/2 pi. Kalau ini dipindah ruas jadinya tambah 1/3 pi. Kalau pindah ruas kan jadi kemudian tinggal ditambah lagi dengan K 360 tadi kan sama dengan 2 pi. Kenapa kita ubah menjadi 2 pi? Karena alfanya dalam bentuk V ya. Berarti kita harus mengubahnya dalam bentuk pi. Kemudian di sini 2x sama dengan, di sini kita tambahkan yaitu 2 kali 3 sama kemajuan yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian disilang 3 kali pi, 3 pi, 2 kali 1 yaitu ditambah dengan 2 pi ditambah dengan K dikali 2 pi. Kemudian 2x sama dengan 3 pi ditambah 2 pi sama dengan 5 pi per dengan 6 ditambah dengan K kali 2 pi. Kemudian kali silang 2 ke bawah, maka jadinya yaitu 2 pi X sama dengan 5 pi per 12 ditambah dengan K dikali 2 pi per 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 5 per 12 pi ditambah dengan K. Ini 2 habis, maka tinggal K kali pi. Oke, udah dapat yang paling sederhana seperti ini, tinggal kita gantikan K-nya langsung. Berarti K tadi kita masukkan ke sini, K sama dengan 1.
maka nilainya, oke, kita misalkan K sama dengan 0 ya, maaf, 0 dulu, maka nilainya adalah kita gantikan dengan 0, maka 15pi per 2pi ditambah dengan 0 kali pi. Maka jadinya 5 per 12 ditambah 0 sama dengan ini pi ya, 5 per 12 pi. Kemudian udah dapat, ini termasuk bukan? Iya, ini termasuk antara 0 dengan 2 pi. Kemudian kita misalkan lagi K sama dengan 1, maka 5 per 12 pi ditambah dengan 1 kali pi sama dengan 1 kali pi ya 1 pi, kemudian kita samakan menyebutnya yaitu 12. Ini 5 tetap 5 pi atau 5 pi, kemudian 12 kali 1 yaitu 12 pi sama dengan 5 ditambah 12 yaitu 22 pi per 12. Ini juga termasuk dari apa? Mohon maaf, ini 17 ya, 5 tambah 17 pi, masih termasuk dari antara 0 sampai 20 pi. Kemudian kita misalkan lagi pi K sama dengan 2. K sama dengan 2, maka yaitu nilai pi nya itu 15 per 2. Oke, 15 per 12 pi ditambah dengan 2 dikali pi. Oke, nggak perlu kita selesaikan karena kenapa? Dia syaratnya kan 2 pi. Di sini udah ada 2 pi, ditambahkan lagi, maka otomatis dia akan lebih dari 2 pi. Berarti kalau lebih, dia tidak termasuk. Oke, itu untuk rumus yang pertama, yaitu ada 2, yaitu 17 pi per 12, kemudian dengan 5 per 12. Berarti ini. Oke, kita lanjut pada yang keduanya. Lanjut keduanya yaitu rumus yang keduanya. X tadi kan 2x dikurang 1 per 3 pi. Ini sama dengan alfanya tadi yaitu 1 per 2 pi. Oke, hanya saja untuk yang kedua kan rumusnya adalah X sama dengan 180 dikurang alfa tambah dengan K kali 360. Oke, karena rumus ini berlaku pada rumus sin. Karena tadi 180, berarti 180 itu kan sama dengan pi, berarti pi dikurang dengan alfa. Alfanya yaitu tadi 1 per 2 pi ditambah dengan K kali dengan 360 ini sama dengan 2 pi. 360 sama dengan 2 pi, maka kita selesaikan, berarti 2x dikurang dengan 1 per 3 pi sama dengan pi dikurang setengah, maka tetap setengah pi ditambah dengan K kali 2 pi. Kemudian pindah ruas, 2x sama dengan 1 per 2 pi, 1 per 3 pindah ruas jadinya tambah 1 per 3 pi ditambah dengan K kali 2 pi. Oke, lanjut. Kemudian di sini 2x sama dengan 1 per 2 ditambah ini berarti sama dengan tadi 6 kali silang 3 pi dan 2 kali 1 2 pi tambah dengan K kali 2 pi. 2x sama dengan 5 pi per 6 ditambah dengan K kali 2 pi. Oke, lanjut ke atas. Lanjut. Kemudian 2x sama dengan 2-nya dikali silang berarti 5 pi per 12, 2 kali 6 ditambah dengan K kali 2 pi kali kesini jadinya per 2 juga, maka dapatnya adalah
maka dapatnya adalah X sama dengan 5 per Pi per 12 ditambah dengan 2-nya habis tinggal K kali Pi. Oke. Kemudian tinggal kita lihat lagi, udah dapat ini, tinggal kita substitusikan nilai K-nya. K sama dengan 0. K yang 0, maka jadinya adalah 5 Pi per 12 ditambah dengan 0 dikali Pi. Maka sama dengan 5 Pi per 12 ditambah 0 sama dengan 5 Pi per 12. Kemudian ini udah termasuk antara 0 dengan 2 Pi. Kita lanjutkan lagi dengan K sama dengan 1. Maka jadinya 5 Pi per 12 ditambah dengan 0 kali, bukan 0 lagi, K-nya 1 ya, maaf. 1 dikali Pi. Maka sama dengan, samakan penyebutnya jadi 12. 5 Pi ditambah dengan 12 kali 1 yaitu 12 Pi. Sama dengan 17 Pi per 12. Kemudian masih termasuk antara 0 sampai 2 Pi. Kemudian kita coba lagi, K-nya sama dengan 12. Maka jadinya 5 per 12 Pi ditambah dengan K-nya kita ganti dengan 2 kali Pi. Otomatis karena dia nggak boleh lebih dari 2 Pi sama dengan tadi, di sini udah 2 Pi. Kalau ditambah lagi maka otomatis dia bakalan lebih dari 2 Pi. Maka ini tidak termasuk. Berarti yang termasuk tadi adalah 17 per 12 dan 5 per 12. Kita lihat yang rumus yang pertama, apa yang kita dapatkan tadi. Oke, 5 per 12 dan juga 17 per 12. Sama dengan rumus yang kedua kita gunakan. Maka HP-nya adalah HP sama dengan 5 per 12 Pi, 17 per 12 Pi. Ada 2 buah. Ini untuk contoh yang nomor 4. Ini ada soal yang nomor 5, hanya saja tidak akan saya selesaikan. Ini sebagai latihan bagi teman-teman. Kalau teman-teman sama dengan tadi, ini sebagai X-nya, ini sebagai alfanya. Silahkan masukkan ke dalam rumus yang menggunakan tan. Jadi silahkan dicoba sebagai latihan mengasah kemampuan teman-teman dalam menguasai atau memahami persamaan trigonometri dasar. Nanti jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Cukup jawabannya saja, langkah-langkahnya tidak perlu. Nanti akan saya koreksi apa jawabannya benar atau salah. Oke, sampai di sini video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.